Hai, salam sejahtera, shalom untuk saudara semua yang dikasihi Tuhan, Camer, workers, volunteers, jemaat GBI Kabar Baik yang sungguh luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ari M. Wibowo, saya tertanam dan melayani sebagai salah satu small groups pastor di JPCC, dan secara bersamaan saya pada saat ini adalah prinsipal dari Relevant Leadership Academy, sebuah akademi kepemimpinan yang terafiliasi dengan JPCC atau bertujuan untuk membantu melayani para pemimpin gereja, para pemimpin organisasi Kristen untuk bisa memimpin dan mengembangkan organisasinya lebih efektif melalui strategi yang relevan. Dan hari ini saya bersyukur, berterima kasih tentunya kepada Gembala Saudara, Bapak Pendeta Tamto, dan Ibu Mary yang memberikan kehormatan, memberikan kesempatan bagi saya di awal tahun ini untuk bisa berbagi kepada saudara semua. Dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru kepada saudara semua. Percaya bahwa 2020 adalah tahun yang baik, adalah tahun yang diizinkan Tuhan untuk memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak pewahyuan kepada kita semua, sehingga kita bisa memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan ide-ide yang baru, dengan inovasi dan kreativitas yang baru untuk mencapai visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan pemimpin saudara dan tentunya kepada kehidupan saudara semua. Saya mengenal Pak Tamto dan Bu Mary beberapa bulan yang lalu, justru di masa pandemi, dan pada waktu saya bertemu dengan beliau berdua, saudara mestinya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena saudara diberikan pemimpin yang luar biasa. Saya mengenal Pak Tamto dan Bu Mary dengan visi yang sungguh luar biasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan saya sungguh salut dan hormat dengan kesetiaan Pak Tanto dan Bu Mary dalam menggembalakan saudara, memuridkan orang-orang yang dipercayakan di dalam kehidupan mereka berdua, dan kesetiaan beliau berdua di dalam menggenapi atau mencapai visi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara semua, dalam kehidupan organisasi saudara semua. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada saudara semua. Saya tidak bermaksud untuk berkhotbah kepada saudara semua, tapi saya lebih senang untuk bisa sharing, berbagi, mengajar kepada saudara semua tentang hal-hal praktis yang saudara bisa dapatkan, saudara bisa teguhkan, sudah bisa yakini, sehingga di dalam tahun 2021 ini saudara bisa mengawali tahun dengan sebuah mindset, dengan sebuah pemikiran tentang tujuan dari apa yang saudara lakukan setiap hari, supaya apapun yang saudara lakukan tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas semata, tapi saudara melakukannya dengan passion, saudara melakukannya dengan enjoy, saudara melakukannya dengan semangat, karena saudara mengerti dan meyakini the why you do what you do. Apa alasan yang mendorong saudara melakukan ini semua? Apa energi atau bahan bakar yang mendorong, memberikan energi kepada saudara semua untuk bisa melayani anak-anak, melayani umat Tuhan yang dipercayakan kepada saudara semua. Dan itu semua tentunya adalah demi supaya kita bisa memenuhi amanat agung, yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis dan ajar mereka. Dan amanat agung itulah yang seharusnya kita bawa di dalam berproses untuk menuju atau mencapai visi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara semua. Tapi mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk hari yang Kau jadikan indah ini, untuk setiap dari kami, karena kami ditemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Berdoa supaya sebentar materi atau sesi yang dibagikan tidak sekedar menjadi sesi informasi dalam kehidupan kami, karena informasi tidak akan mengubahkan kehidupan kami sampai informasi dan kebenaran itu dipraktekkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, berdoa supaya sesi ini menjadi sesi yang menginspirasi kami semua untuk tidak sekedar menjadi pendengar atau penikmat kebenaran, tapi menjadi pelaku kebenaran itu. Sehingga pada saat kami melakukan
kebenaran itu memerdekakan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya siapapun yang mendengarkan sesi pada hari ini diberikan hikmat, kepandaian, pengertian, melampaui dari kemampuan kami sebagai manusia, tapi berikan hikmat ilahi itu sehingga kami bisa mengerti dan meyakininya melebihi dari apa yang mampu kami mengerti. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan, Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang siap belajar mari bersama-sama berkata, Amin. Amin. Nah, masa pandemi ini atau selama masa krisis ini tentu saudara belajar begitu banyak hal. Dan terlepas dari sesuatu atau musim yang tidak mudah yang kita alami bersama, kita tentunya bisa bersyukur bahwa musim ini mengajarkan banyak hal yang menolong kita untuk bisa mengalami pewahyuan, mengalami semangat yang baru, mengalami ide-ide yang baru untuk kemudian kita bisa memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru, dengan inovasi kreativitas yang baru. Nah, sebelum saya bagikan apa yang saya persiapkan hari ini lebih lanjut, saya ingin mengajak saudara semua membuka dari 1 Petrus 5 ayat 10 dari terjemahan sederhana Indonesia. Ini ayat yang terus terang memberikan kekuatan kepada saya selama menghadapi masa pandemi ini, masa krisis ini, dan ini juga yang ingin saya bagikan kepada saudara semua. Dikatakan bahwa memang penderitaan yang kita alami sekarang ini hanya untuk sementara. Perhatikan kata sementara. Bahkan di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebentar saja. Nah, supaya saudara lebih jelas, izinkan saya untuk bisa share screen kepada saudara slides yang saya sudah persiapkan. Dikatakan bahwa memang penderitaan yang kita alami sekarang ini hanya untuk sementara atau sebentar saja. Tetapi karena Allah selalu sangat baik hati, Dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Jadi, di dalam ayat ini dikatakan bahwa di masa krisis kita atau di masa penderitaan, kita harus mengakui realita atau penderitaan yang terjadi. Tapi di saat yang bersamaan kita juga memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa penderitaan itu sifatnya hanya untuk sementara saja. Mengapa penderitaan itu ada dan bersifat sementara? Karena dikatakan kemudian, tetapi karena Allah selalu sangat baik hati, Dia sudah memanggil kita melalui Kristus untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaannya untuk selama-lamanya. Jadi penderitaannya untuk sementara, tetapi kemuliaan Allah, kita ikut ambil bagian dalam kemuliaan Allah, itu untuk selama-lamanya. Lalu dikatakan, sesudah kita menderita untuk sementara waktu saja, Dia sendiri akan menolong, menguatkan, memulihkan, dan memberikan semangat yang baru kepada kita. Jadi setelah semua itu terjadi, kita kemudian yang mengalami pertolongan, kekuatan, pemulihan, dan semangat yang baru yang diberikan Tuhan sendiri kepada kita. Dan saya berdoa supaya memasuki tahun 2021 ini, saudara semua mengalami pertolongan, mengalami kekuatan, mengalami pemulihan, dan mengalami semangat yang baru yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita semua. Nah, pada waktu saudara semua bisa meyakini bahwa firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita semua, kita sekarang mengerti bahwa ada sebuah tujuan kenapa kita mengalami penderitaan itu atau penderitaan yang sedang terjadi pada musim ini, yaitu supaya kita sendiri bisa mengalami pertolongan, kekuatan, pemulihan yang datangnya dari Tuhan itu, bahkan semangat yang baru yang datangnya dari Tuhan itu. Nah, bicara soal pertolongan, kekuatan, pemulihan, dan semangat baru yang datangnya dari Tuhan, saya ingin mengajak saudara semua dengan semangat yang baru itu untuk melihat kembali apa yang diberikan Tuhan atau apa yang diamanatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara semua, di dalam memuridkan orang-orang yang dipercayakan di dalam kehidupan saudara semua. Bagaimana supaya saudara semua bisa memuridkan, bisa melayani dengan jauh lebih efektif, bagaimana saudara bisa melayani, memuridkan dengan lebih
lebih tertata, lebih rapi, tetapi di saat yang bersamaan saudara semua tidak pernah kehilangan tujuan besar kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan. Nah, di dalam kita melayani, di dalam kita memimpin, di dalam kita menjalankan pemuritan, menjalankan amanat agung di dalam kehidupan kita, ada seringkali atau terjadi sesuatu yang menyebabkan kita harus mengambil keputusan setiap saat. Dan di tengah-tengah itu semua, keputusan hanya didasarkan pada dua hal sebetulnya. Pada waktu kita harus mengambil keputusan di dalam proses kita, di dalam memuridkan, melayani, hanya ada dua hal yang perlu kita, atau dua hal ini penting untuk kita pertimbangkan dan kita fokuskan di dalam kehidupan kita. Bahwa setiap keputusan itu memiliki sebuah tujuan, tapi di saat yang bersamaan keputusan itu juga harus bisa membawa kedamaian atau membawa kejelasan kepada setiap orang-orang yang kita layani. Dan bahkan sebelum itu semua memberikan kejelasan, memberikan clarity kepada diri kita sendiri. Nah, di dalam mengambil keputusan seringkali kita diperhadapkan pada dua hal. Apakah kita mementingkan orang atau mementingkan hubungan, atau kita mementingkan sistem yang kita buat untuk memudahkan kita di dalam mengambil keputusan itu. Nah, keputusan seringkali hanya berdasar kepada dua hal itu. Apakah kita mau fokus kepada orangnya atau hubungan, atau kita mau fokus kepada sistem atau peraturan yang ditetapkan di dalam organisasi atau di dalam kita melayani. Nah, sekali lagi saya mau share kepada saudara semua tentang apa yang saya bicarakan hari ini. Nah, judul dari sharing saya hari ini adalah The Why Leads to the Who. Apa maksudnya? Bahwa why itu adalah alasan atau mengapa, tujuan. Bahwa tujuan, alasan, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan itu memimpin kita kepada pribadi atau kepada siapa yang kita layani. Demikian juga pada saat kita mengambil keputusan-keputusan di dalam kita melayani orang-orang yang kita kasih, yang dipercayakan kepada kita semua, maka alasan kita di dalam mengambil keputusan seharusnya membawa mereka, membawa orang-orang yang kita layani kepada the who, kepada siapa pribadi yang kita layani tersebut. Tapi, terus terang, di dalam perjalanannya, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Nah, diagram ini semoga bisa menolong saudara semua. Diagram ini saya harapkan bisa membantu saudara semua bahwa decisions atau keputusan yang kita ambil itu seperti saya sebutkan tadi berdasar kepada alasan people atau berdasar kepada alasan sistem. Apa maksudnya? Bahwa di dalam mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan kedua hal tersebut. Bahwa kita lebih berfokus atau kita lebih mementingkan people-nya atau kita lebih mementingkan kepada sistemnya. People bicara soal hubungan. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan adalah demi supaya kita atau membawa orang-orang yang kita layani untuk memiliki hubungan dengan Kristus. Dan supaya mereka memiliki hubungan dengan Kristus, kita sendiri harus memiliki hubungan dengan mereka. Nah, people bicara soal hubungan, tetapi sistem bicara soal apa saja atau komponen apa saja yang perlu ada supaya bisa menolong kita semua melayani dengan lebih baik, melayani dengan lebih rapi. Sistem biasanya segala sesuatu yang dituliskan. Sistem biasanya segala sesuatu yang kemudian disepakati bersama, yang menjadi panduan bagi kita semua di dalam melayani. Bayangkan di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah pelayanan, tidak ada sistem yang mengaturnya. Pasti setiap orang akan bingung di dalam mengambil keputusan. Tetapi apa yang saya mau bagikan hari ini adalah, mari kita melihat bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil sebaiknya itu mengarah kepada people atau mengarah kepada sistem. Atau jangan-jangan kita harus membangun keseimbangan yang baik di antara keduanya, tetapi dengan sebuah alasan yang jelas. Nah, sistem di dalam bahasa Latin itu disebut dengan sistema, dan di dalam bahasa Yunani disebut dengan sustema. Sistem adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
Jadi sistem yang tertulis tadi, yang berupa sebuah panduan tadi, peraturan tadi, seharusnya itu memudahkan kita semua untuk bisa mencapai tujuan atau mencapai visi yang ditetapkan di dalam organisasi, di dalam saudara melayani bersama-sama. Nah, sayangnya seringkali di dalam pengambilan keputusan kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Saya mau ngambil keputusan A, tetapi sistem berkata B. Apa yang seharusnya saya lakukan? Kalau saya kemudian mengambil berdasarkan alasan sistem saja, dan kemudian jangan-jangan saya kemudian melanggar sistem, tapi saya bisa menyelamatkan orang lain. Tapi kalau atau menyelamatkan hubungan. Tetapi kalau kemudian saya hanya berbasis pada hubungan saja, berarti saya kemudian tidak mematuhi atau melanggar sistem yang sudah ditetapkan bersama. Jadi seharusnya seperti apa keputusan-keputusan yang saya ambil untuk mencapai visi atau tujuan yang sudah ditetapkan. Saya teringat dari 1 Korintus 10 ayat 23 yang berkata demikian, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, di dalam pengambilan keputusan kita, Paulus mengajarkan bahwa apapun yang kita putuskan seharusnya merupakan sesuatu yang berguna atau sesuatu yang membangun. Jadi tidak sekedar berkata boleh atau tidak, tapi ataupun benar ataupun salah, tetapi di atas segala kebenaran dan di atas segala apa yang boleh tersebut, pertanyaannya adalah dari semua yang bisa saya lakukan atau keputusan yang boleh saya ambil ini atau secara keputusan benar untuk saya ambil, pertanyaannya adalah berguna atau membangun atau tidak. Apakah keputusan yang saya ambil ini berguna atau membangun kehidupan orang-orang yang saya layani atau tidak. Dan itulah yang seharusnya menjadi dasar dari kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Nah, ini juga membawa kita semua kepada sebuah pemikiran bahwa apapun yang kita lakukan itu seharusnya tidak sekedar berdasarkan rutinitas saja. Dalam buku yang saya tulis, yang judulnya Strength, Integrity, Purpose, saya menceritakan sebuah kisah dari 2 orang office boy atau orang yang mereka yang bertugas sebagai cleaning service di sebuah perusahaan, sebut saja namanya Mas Tomo dan Mas Tommy. Nah, waktu Mas Tommy ditanya, kenapa Mas Tommy itu setiap hari membersihkan ruangan, setiap hari menjaga kebersihan ruangan yang ada, Mas Tommy menjawab demikian, saya melakukan ini semua karena sistem berkata demikian, ini sesuatu yang harus saya lakukan. Saya melakukan semua ini karena keharusan, karena ini memang tugas saya. Tapi, dengan tugas yang sama, Mas Tomo ditanya pertanyaan yang sama, Mas Tomo jawab demikian, kenapa kamu melakukan, atau kenapa setiap hari kamu membersihkan ruangan ini? Mas Tomo menjawab demikian, saya melakukan ini semua karena saya ingin memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di ruangan ini memiliki rasa aman, memiliki kenyamanan di dalam bekerja. Itulah kenapa saya setiap hari melakukan pekerjaan yang saya lakukan. Kenapa saya setiap hari membersihkan ruangan ini, menyapu, mengepel, dan memastikan tidak ada debu, tidak ada air yang berceceran di lantai dan menyebabkan orang kepleset. Saya melakukan ini semua karena untuk memastikan, tujuan saya adalah memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di ruangan ini memiliki keamanan dan kenyamanan. Ya. Dua-duanya adalah jawaban yang benar, tentu saja, saudara semua. Mas Tommy menjawab, ya karena ini tugas saya. Tapi Mas Tomo sebaliknya menjawab bahwa ini semua adalah tujuannya untuk membantu orang-orang yang bekerja di ruangan tersebut untuk bisa bekerja secara nyaman dan aman. Nah, dua-duanya benar. Dua-duanya adalah jawaban yang boleh. Tetapi pertanyaan saya, mana alasan dari jawaban tersebut yang lebih membangun? Mana yang bukan sekedar merupakan rutinitas, tapi merupakan sesuatu yang bisa dilihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Jadi alasan kenapa sesuatu itu dilakukan. Nah, ini tentu kalau saya harus memilih, tentu saya lebih setuju dengan jawaban Mas Tomo.
Karena dia melakukan sesuatu tidak sekedar hanya berdasarkan rutinitas atau pekerjaan saja, tapi dia melakukan sesuatu karena berdasarkan sebuah tujuan yang jelas, yang kemudian membawa dia untuk di dalam setiap melakukan apa yang dia lakukan tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas atau pekerjaan saja, tapi menjadi sesuatu yang kemudian hasilnya jauh lebih excellent, hasilnya jauh lebih rapi, dia jauh lebih memperhatikan, fokus pada apapun yang dia kerjakan karena dia tahu bahwa itu tidak sekedar tugas, tidak sekedar sistem yang tertulis atau panduan yang tertulis, tapi itu adalah sesuatu yang dia tahu bahwa itu adalah passionnya dia karena dia mengerti bahwa ini semua tujuannya akan kemana. Nah, dari kisah ini saya ingin bertanya kepada saudara semua, selama ini saudara termasuk kategori Mas Tommy yang melakukan pelayanan sekedar hanya demi sistem, demi sebuah peraturan, rutinitas, tugas saja, ataukah saudara termasuk kategori Mas Tomo, mereka yang melakukan sesuatu atau menyelesaikan tugasnya karena memiliki tujuan yang jelas, karena mereka mengerti ada tujuan yang lebih besar dibalik dari sekedar rutinitas yang mereka lakukan tersebut. Nah, sistem dibuat untuk melindungi hubungan, saudara. Sistem dibuat untuk melindungi hubungan, bukan untuk meniadakannya. Itulah kenapa di dalam melayani, di dalam memuridkan, saudara semua perlu sistem, saudara perlu panduan. Karena sistem dibuat untuk melindungi hubungan, tapi jangan sampai sistem itu kemudian meniadakan hubungan. Contohnya, sistem apa sih? Sistem informasi, panduan informasi, ya. Itu dibuat semua supaya apa? Supaya kita mengerti hal-hal apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa yang perlu kita komunikasikan, dan hal-hal apa yang tidak perlu kita komunikasikan berulang-ulang. Tetapi jangan sampai kemudian sistem komunikasi itu kemudian membuat kita tidak ngobrol satu sama lain, karena sistem dibuat untuk melindungi hubungan, bukan untuk meniadakannya. Contoh tentang melindungi hubungan, pada saat misalnya ada di antara saudara yang satu mengambil keputusan A, yang satu mengambil keputusan B. Lalu kemudian saudara berdebat, harusnya ini A, sementara yang B juga bersikuku demikian, harusnya ini B. Nah, pada akhirnya ketika tidak ada sistem yang tertulis, maka kita tidak bisa memiliki panduan, dan akhirnya apa? Tidak ada acuan, dan pada akhirnya kemudian kita berdua menjadi berdebat satu sama lain tanpa ujung, dan kemudian kita justru jadi saling membenci satu sama lain karena tidak ada acuan atau panduan untuk kemudian, oh, yang seharusnya itu yang mana. Nah, kalau kita sedang berdebat untuk sebuah keputusan yang sama-sama baik, tapi kemudian kita tidak memiliki sebuah sistem atau panduan, itu yang menyebabkan kemudian hubungan itu menjadi rusak. Sama seperti kalau saudara bekerja, tidak ada kontrak yang tertulis misalnya, di dalam saudara bekerja di kantor atau di perusahaan di mana saudara berkarya, di tempat di mana saudara sedang melakukan pekerjaan saudara. Nah, kan sulit ya kalau tidak ada panduan atau tidak ada sistem yang tertulis. Karena semuanya akhirnya akan menjadi asumsi. Nah, itulah kenapa firman Tuhan seringkali berkata, ada tertulis. Karena segala sesuatu yang ditulis itu adalah sesuatu yang penting. Demikian juga panduan adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa itu penting? Itu tadi, untuk melindungi hubungan. Tapi jangan sampai kemudian sistem itu dibuat untuk meniadakan hubungan itu. Jadi sistem harus ada. Kita melayani harus memiliki sistem. Di dalam kita memuridkan, kita juga harus memiliki sistem. Kalau tidak apa? Kalau tidak, semuanya hanya sekedar menjadi sebuah asumsi. Dan apa dampak dari asumsi? Asumsi itu menghancurkan relasi dan membunuh visi. Karena asumsi kemudian membuat orang berantem, nggak ada juntrungannya, dan kemudian ribut satu sama lain, dan tidak bisa membedakan bahwa kita ini berantem karena keputusan yang berbeda, atau kita ini berantem karena kita benci satu sama lain. Ya. Asumsi menghancurkan relasi dan membunuh visi. Itulah kenapa perlu ada tertulis, perlu ada sistem, perlu ada panduan. Tapi sekali lagi, sistem dibuat untuk melindungi hubungan. Kan tadi kan untuk membantu, untuk memudahkan. Dan sistem bukan untuk meniadakan hubungan tersebut. Jadi kita
harus keeping the balance. Kita harus bisa menjaga keseimbangan antara pengambilan keputusan berdasarkan hubungan atau berdasarkan sistem atau panduan yang tertulis tersebut atau panduan yang mengatur hubungan tersebut. Ya. Nah, tetapi bicara soal keseimbangan, keseimbangan itu bukanlah sesuatu yang statis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keseimbangan adalah sesuatu yang dinamis. Sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara ingat pada waktu pertama kali belajar naik sepeda. Pada waktu kita berhasil duduk di atas saddle sepeda tersebut, bayangkan kalau kemudian begitu kita berhasil duduk terus kita diam, apa yang terjadi? Pasti kita akan oleng dan kemudian jatuh ke kanan atau ke kiri. Ya. Karena seharusnya pada waktu kita duduk di atas saddle tersebut, keseimbangan yang kita bangun adalah terjadi pada waktu kita dinamis, pada waktu kita bergerak, pada waktu kita mulai mengayuh sepeda tersebut. Jadi keseimbangan itu tidak statis, keseimbangan itu dinamis. Artinya apa? Keseimbangan itu tidak tepat di tengah-tengah. Keseimbangan itu berarti kapan kita tahu mengambil keputusan berdasarkan hubungan, kapan kita tahu mengambil keputusan berdasarkan sistem atau peraturan yang ada, sehingga kita tidak melanggar sistem yang ada dan kita juga tidak meniadakan atau merusak hubungan yang terjalin di dalam kita memuridkan ataupun di dalam kita melayani. Hubungan memicu keterbukaan, aturan menjaganya. Itu tadi ya, hubungan. Kalau kita punya hubungan dengan orang-orang kita muridkan, dengan orang-orang kita layani, maka mereka akan lebih mudah terbuka kepada kita. Dan kita tahu bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya, dan pemulihan adalah awal dari perubahan kehidupan. Hubungan memicu keterbukaan, tetapi tanpa aturan yang menjaganya, maka hubungan itu bisa lebih mudah untuk menjadi rusak. Itulah kenapa sistem diperlukan. Peraturan ada, sistem ada, itu bukan untuk menghakimi, tetapi peraturan atau sistem itu ada untuk melindungi hubungan tersebut. Jadi di atas segala-galanya, saudara dan saya perlu meyakini bahwa di dalam melayani, bahwa di dalam memuridkan kita perlu sistem. Tapi sistem itu ditujukan untuk melindungi hubungan kita, supaya hubungan kita tidak rusak, supaya kita ada acuan, supaya kita ada panduan, tetapi jangan sampai kemudian kita melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan sistem saja, dan kemudian kita lupa bahwa di atas segala-galanya adalah hubungan. Saya harap saudara bisa memahami hal ini. Love is always the reason. Hubungan tidak mungkin tanpa cinta kasih di dalam kita memuridkan atau melayani. Karena Yohanes 3 ayat 16, ayat yang begitu familiar dan menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita, berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Love is always the reason. Kasih itu adalah selalu menjadi alasan atau tujuan. Kasih di atas segala-galanya. Itulah kenapa sistem dibuat untuk melindungi hubungan yang berdasarkan pada kasih tersebut. Jangan sampai kemudian sistem merusak hubungan tersebut. Nah, bagaimana di dalam kita atau di dalam implementasinya? Kasih itu mewakili tadi ya, atau hubungan tadi mewakili apa yang kita kenal dengan grace atau tadi kasih karunia. Dan sebaliknya ada yang disebut sistem tadi adalah bisa tentang love. Nah, kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan sistem, maka kita menjadi cenderung mudah untuk menghakimi orang lain. Kita menjadi di dalam memuridkan kita lebih tanpa sadar ya, kita seringkali lebih mudah menghakimi pribadi atau menghakimi orang lain ketika orang yang kita muridkan ada di dalam situasi yang tidak mudah dalam kehidupannya, atau bahkan mereka melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Karena kita memandang sistem hanya sebagai law atau sebagai hukum. Kita melakukan segala sesuatunya bukan berdasarkan the why, bukan berdasarkan alasan atau tujuan, tapi kita melakukan hanya berdasarkan apa yang harus kita lakukan. Itu yang saya sebut dengan rutinitas tadi. Nah, ini yang kemudian kalau berdasarkan diagram yang sudah lihat ini, keputusan yang kita ambil jika berdasarkan hanya pada law atau berdasarkan pada sistem,
berdasarkan pada peraturan saja, maka ini akan membawa kegagalan di dalam penyampaian kasih karunia atau implementasi kasih karunia dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang-orang kita layani. Tetapi sebaliknya, jika kemudian di dalam pengambilan keputusan selalu yang menjadi alasan kita adalah kasih, adalah hubungan, adalah orang yang kita layani, maka kemudian justru kasih karunia itu bisa membawa orang yang kita layani kepada kebenaran. Keputusan-keputusan kita ambil yang berdasarkan kasih kita kepada orang-orang yang kita layani itu akan membawa mereka kepada kebenaran. Dan kita tahu bahwa kebenaran atau truth itu adalah bukanlah apa, tapi truth itu adalah siapa, yaitu pribadi yang kita kenal yang bernama Yesus Kristus. Itulah tujuan atau alasan besar setiap apapun keputusan yang kita ambil dalam melayani, di dalam memuridkan, kita selalu harus berdasarkan kepada kasih karunia yang didukung oleh sistem sehingga membawa kepada atau mereka kepada kebenaran, kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus tersebut. Jadi pertanyaan saya kepada saudara semua, apa alasan pengambilan keputusan saudara di dalam memuridkan? Saudara bisa di dalam aplikasinya bisa mengisi titik-titik yang ada di dalam slides ini. Apa alasan pengambilan keputusan saya dalam memuridkan? Karena apa? Karena apa? Saya memuridkan atau keputusan-keputusan yang saya ambil dalam memuridkan karena apa? Dan supaya apa? Apakah karena menjalankan tugas atau menjalankan sistem atau menjalankan peraturan saja supaya saya menjadi volunteer atau menjadi workers yang terbaik, ya, karena itu atau karena hal yang lain, karena saya begitu mengasihi orang-orang yang saya muridkan, karena saya begitu mengasihi anak-anak yang saya layani, supaya mereka menemukan Kristus, mengalami Kristus dalam kehidupannya, supaya mereka mengalami Kristus di dalam kehidupannya, supaya mereka menemukan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena yang mana? Sama seperti tadi, masih ingat cerita saya tentang Mas Tommy dan Mas Tomo? Mas Tommy menjawab, karena saya melakukannya sebagai tugas, karena itu yang diberikan kepada saya. Supaya apa? Supaya saya bisa menjadi karyawan terbaik, supaya saya bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Karena itu sajakah? Atau karena seperti yang Mas Tomo katakan tadi, karena saya mau memastikan, atau karena saya mau mengasihi orang-orang yang ada di ruangan kerja saya, supaya mereka aman dan nyaman di dalam bekerja. Nah, mana alasan atau tujuan saudara di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam pelayanan saudara atau di dalam saudara memuridkan? Karena sekedar menjalankan tugas, karena sekedar melakukan segala sesuatunya demi sistem, atau supaya atau karena saudara mengasihi mereka, benar-benar mengasihi mereka, benar-benar ingin memiliki hubungan dengan mereka, supaya mereka mengalami Kristus di dalam kehidupannya, supaya mereka memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang mana yang saudara selama ini lakukan dan akan lakukan di tahun 2021 ini? Saya berdoa supaya kita semua bisa menjadi volunteers, menjadi workers yang mengambil keputusan-keputusan tidak sekedar berdasarkan tugas atau rutinitas saja, tapi melakukan ini semua karena berdasarkan kasih. Di atas segala-galanya adalah kasih, tetapi untuk melindungi kasih, untuk melindungi hubungan itu, sehingga hubungan itu atau kasih itu bisa membawa orang-orang yang kita layani kepada pribadi yang bernama Kristus itu, mengalami dia lebih dalam lagi. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita tidak bisa melakukannya sembarangan. Oleh karena itu kita perlu sistem, oleh karena itu kita perlu panduan. Karena itu di tahun 2021 ini, untuk mengawali tahun ini, saya menantang saudara semua untuk bisa mengisi apa yang ada di slide saudara tadi. Apa alasan pengambilan keputusan saya dalam memuridkan? Apa alasan pengambilan keputusan saya dalam melayani? Karena tujuan itu
yang membawa seseorang kepada kebenaran. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini bisa dimengerti oleh saudara semua, dan ini bisa menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, tujuannya bukan sekedar untuk memenuhi tugas pelayanan saja, tapi ini semua karena alasan kasih. Dan kasih yang sedemikian besar itulah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan itulah yang seharusnya kita bagikan juga kepada kehidupan orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita muridkan. Saya harap sudah bisa memahami ini semua, sehingga di tahun 2021 ini kita bisa melayani dengan lebih stand firm, dengan lebih teguh, karena kita mengerti alasan kenapa kita melakukan ini semua, dan kita bisa semakin love well, semakin bisa mengasihi dengan lebih baik orang-orang yang dipercayakan di dalam kehidupan kita semua. Dan oleh karena itu, maka nama yang kudus itu, yaitu nama Yesus, senantiasa ditinggikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang kami dengar hari ini, dan biarlah apa yang kami dengar tidak sekedar berhenti di dalam pemikiran kami, tapi menyentuh hati kami, sehingga membawa kami untuk bisa melakukan kebenaran yang seharusnya kami lakukan. Menjadi workers, menjadi volunteers, menjadi para pemimpin yang semakin bisa mengerti untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dengan sistem. Karena di atas segala-galanya adalah kasih. Dan untuk kami bisa mengasihi dengan lebih lagi, maka kami tahu bahwa kami perlu sistem, kami perlu panduan, kami perlu peraturan. Tapi di atas semuanya itu, kami juga harus mengerti bahwa peraturan itu seharusnya tidak mengatasi hubungan, tapi hubunganlah yang seharusnya di atas dari peraturan itu. Peraturan itu semua dibuat, sistem itu dibuat untuk melindungi hubungan, bukan untuk merusak atau bahkan meniadakannya. Oleh karena itu, Bapak, hari ini Bapak, kami berdoa supaya apa yang kami terima ini menjadi benih yang bertumbuh subur dalam kehidupan kami, menolong kami semua untuk memasuki tahun 2021 dengan visi yang jauh lebih jelas, dengan semangat yang baru, yang menolong kami semua untuk membawa orang-orang yang kami layani, orang-orang yang kami muridkan kepada kebenaran, yaitu kepada pribadi yang bernama Kristus, yang kami sembah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap Camer, jemaat, volunteers, workers dari GBI Kabar Baik, dan pemimpin yang ada di GBI Kabar Baik ini, supaya kehidupan mereka senantiasa bisa memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan mereka sendiri menjadi contoh bagaimana kasih Tuhan mewujud nyata di dalam orang-orang yang mereka layani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan mari semua yang percaya dan siap untuk menjadi pelaku kebenaran bersama-sama berkata, amin. Amin. Terima kasih saudara semua, sekali lagi saya bersyukur atas kehormatan, kesempatan yang diberikan, dan biarlah ini semua bisa menolong saudara semua untuk bisa memiliki atau bisa melayani dengan jauh lebih baik lagi di tahun 2021, sehingga nama yang kudus itu, yaitu nama Yesus, senantiasa ditinggikan. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.